Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roda Tudana dari Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Arani di Banda Aceh. Baiklah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan UTS dari MK PSDP. Soal yang pertama, jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan dengan baik. 5 data yang dapat dikatakan baik jika memenuhi 5 syarat sebagai berikut. Yang pertama itu objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua itu representatif, artinya mewakili persoalan yang ada, sesuatu yang lebih luas. Yang ketiga itu mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Yang keempat itu up to date, data harus masih baru atau tidak kadaluarsa. Yang kelima itu relevan, data yang dihasilkan harus ada hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Soal yang kedua, faktor apa yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini? Jawabannya yaitu pengaruh ini umumnya disebabkan oleh faktor budaya seperti kurangnya kepedulian dan rendahnya etos kewirausahaan, serta masih tingginya penggunaan alat tangkap ikan tidak ramah lingkungan. Rendahnya etos kewirausahaan masyarakat perikanan terlihat dengan masih minimnya diversifikasi produk olahan perikanan, ditambah teknik pemasaran yang belum cukup adaptif. Gaya hidup boros juga menjadi aspek tambahan yang menjadi kondisi perekonomian menjadi semakin terjepit. Terlebih lagi apabila tumpuan perekonomian hanya terbatas pada usaha tangkapan yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim. Yang ketiga itu, soal yang ketiga, faktor apa yang perlu diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang real? Jawabannya beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, pemberdayaan sebaiknya diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja, melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran intuitif profil masyarakat yang akan diberdayakan. Kedua, proses pendampingan masyarakat seyogyanya diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian, bukan ketergantungan terhadap pihak pemberdayaan. Selain itu, strategi komunikasi di dalam proses pemberdayaan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Yang ketiga, pemberdayaan diharapkan menjadi simpul untuk menjadikan masyarakat yang diberdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal itu tentunya akan mempermudah proses pemberdayaan dengan melibatkan multi keahlian sehingga menghasilkan solusi korek atas permasalahan yang dihadapi. Soal yang keempat, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan Punda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jawabannya yaitu diantaranya dengan 4 cara. Yang pertama, Pemuda sebagai penyampai kebijakan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Sosialisasi program pemerintahan terkadang tidak sampai kepada masyarakat nelayan, seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pelanggaran penangkapan ikan menggunakan bom, serta eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi. Yang kedua itu, peran kedua pemuda Indonesia dalam kesejahteraan nelayan adalah dengan menjadi penyampaian aspirasi nelayan kepada pemerintah. Kesenjangan komunikasi yang terjadi antara nelayan dengan pemerintah sebagai pengambil kebijakan telah menimbulkan berbagai persoalan. Yang ketiga itu, peran ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk baru untuk bernilai ekonomis yang berasal dari laut, serta imperatif dalam gagasan untuk pengelolaan kelautan yang lebih baik. Laut sebagai ekosistem dengan biodiversitas terbesar di dunia menjadikan Indonesia kaya akan berbagai sumber alam yang dapat diolah menjadi produk ekonomis. Peran keempat adalah dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Upaya menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut. Menjaga lingkungan laut tidak harus dilakukan di laut. Soal yang kelima, apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekologi, ekonomi, dan budaya? Jawabannya itu, ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami dan berpetualang, serta dapat menciptakan industri pariwisata. Ekowisata dari segi ekologi yaitu sebuah alternatif untuk mengembangkan suatu kawasan menjadi tujuan wisata yang tetap memperhatikan konservasi lingkungan dengan menggunakan potensi sumber daya alam serta budaya masyarakat lokal, di mana pengembangan ekowisata tidak hanya ditunjukkan untuk menghasilkan keuntungan secara ekonomi, namun di sisi lain pengembangan juga harus memperhatikan terjaganya kualitas ekologis maupun sosial
maupun sosial. Konsep semacam ini sering disebut konsep pembangunan dan berkelanjutan. Ekowisata sebagai konsep pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan objek pariwisata lainnya. Wisata yang bertanggung jawab pada konservasi lingkungan, wisata yang berperan dalam usaha-usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, dan wisata yang menghargai budaya lokal. Sekian jawaban dari pertanyaan UTS PSDP. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.